Tidak terasa, saya sudah 1 tahun di YouTube. Saya mulai jadi YouTuber aktif dari tanggal 3 April 2020 karena kemarin saat masa pandemi baru dimulai. Jadi saya akhirnya memberanikan diri untuk menjadi YouTuber dan share pendapat, share opini, dan share tips, reviews dengan kalian semua. Selama setahun saya di YouTube, saya sudah mengupload kurang lebih 104 videos, termasuk yang ini. Melewati segala naik turun, sehat maupun sakit, video yang berhasil atau gagal. Okay, this sounds more like a marriage vow, but okay. Saya dapat kenalan dengan teman-teman baru yang sampai hari ini saya belum ketemu in person secara langsung. Saya dapat partnership baru, dapat kesempatan baru, interviews, saya dapat sponsorship pertama saya, dan yang paling penting adalah saya dapat keluarga baru, yaitu subscribers saya, penonton setia, yaitu adalah kamu. Dan terima kasih banyak, saya mau ucapkan terima kasih kepada kalian semua, terkhususnya kamu yang setia menonton per hari ini, tanggal 3 April 2021 saat video ini diupload. Saya ada kurang lebih 1870-an subscribers ya. Ya, jadi dalam waktu 12 bulan kita sudah hampir sampai 2000 subscribers. Itu buat saya luar biasa banget. Bukan karena saya terkenal makanya saya memulai jadi YouTuber, atau saya ingin terkenal makanya saya ingin menjadi YouTuber. Jadi hari ini saya ada tips yang bisa saya share ya untuk kalian yang mungkin dari dulu ya ada kepikiran mau juga jadi YouTuber. Pengen juga tidak hanya menjadi penonton tapi bisa menjadi creator dan bisa share juga ide-ide kalian, bisa share konten, share reviews, tapi mungkin takut memulai atau kayak merasa nggak pede gitu ya. Tidak ada istilah terlambat dalam dunia YouTube ya. Kalian bisa mulai hari ini dan tetap bisa sukses. Oke, kita akan langsung masuk aja kepada 6 tips yang akan saya share pada kamu pada hari ini. Ya, semoga ini bermanfaat. Langsung kita masuk ke nomor 1. Nomor 1, jika kalian ingin memberikan konten atau video, pastikan bahwa kamu menyampaikan informasi atau pendapat yang bermanfaat. Yang penting ada nilainya, ada informasinya, dan berbobot. Jadi bukan cuma omong kosong aja, atau misalnya cuma sembarangan asal cari sensasi, ngerjain orang, merugikan orang lain, dan sebagainya ya, yang negatif-negatif itu. Jangan. Jadi lebih baik menurut saya kamu membuat konten yang bermanfaat dan ada isinya yang penting dan berkualitas. Berkualitas itu tidak artinya tentang video quality ya. Jadi harus pakai kamera, harus ada lighting yang bagus, atau harus pakai mic yang bagus. Tapi tentang isi konten dari video yang kamu buat itu harus ada informasinya supaya para penonton kamu setelah selesai menonton video kamu merasa puas dan bisa belajar sesuatu dari video yang kamu buat. Tip nomor 2 adalah cari pasar penonton ya. Oke, jadi menjadi seorang YouTuber itu sebenarnya sama seperti bisnis ya. Jadi YouTube channel kamu itu bekerja seperti bisnis atau toko atau online shop ya, whatever you call it. Jadi kamu harus tahu kamu ini mau cari pasarnya yang mana nih. Apakah kamu mau ke gaming? Apakah kamu mau ke fashion, ke film, ke reaction videos kayak saya ya? Atau kamu mau share tips seperti saya? Atau kamu mau buat tentang masak? Atau mukbang, atau tanaman, well anything ya, bisa ya. Kamu boleh lihat potensi pasarnya seperti apa. Jadi bisa lihat juga pada YouTuber lain yang fokusnya kepada hal yang kamu ingin fokuskan. Ya, lihat tuh, mereka ada banyak nggak pasarnya. Kalau banyak, sebenarnya chance buat kamu untuk berhasil itu jauh lebih tinggi justru. Karena kamu bisa dapat exposure dari hal-hal yang sama. Tip nomor 3, ini adalah salah satu tip yang paling penting yang akan saya share pada kamu hari ini, yaitu adalah bersabarlah, oke? Kamu tidak harus buru-buru, tidak harus panik kalau misalnya tidak ada penonton. Tidak mungkin saat kamu sudah post 1, 2, 3 videos, terus langsung penontonnya ribuan atau bahkan jutaan, tapi memang itu tergantung ya. Tapi biasanya tidak mungkin terjadi dalam waktu 24 jam. Misalnya kamu upload jam 7 malam, terus kamu besok pagi bangun nih jam 6, terus langsung udah jutaan yang nonton atau ratusan ribu lah gitu minimal. Tidak mungkin, oke? Jangan terlalu berharap tinggi atau set ekspektasi seperti itu dalam setiap video, karena setiap video itu butuh yang namanya proses. Salah satu video saya yang trending atau yang viral ya, viral itu angkanya tidak harus sampai jutaan atau ratusan ribu, tapi misalnya sudah ada yang masuk puluhan ribu gitu ya, nah itu boleh masuk dalam kategori yang viral.
Nah, saya mengupload video yang viral, ada beberapa sih yang sedang viral sekarang. Jadi, itu tidak langsung happen, tidak langsung terjadi dalam waktu sehari atau 2 hari atau seminggu atau sebulan. Jadi, ada beberapa video yang butuh 4 bulan setelah diupload baru viral, baru dapat exposure, baru di search orang, atau bahkan ada yang 6 bulan, ada yang hampir mau setahun ini baru viral juga. Jadi, semua video-video ini yang kamu upload itu butuh waktu dan kamu harus bersabar untuk bisa mendapat viewers. Dan tip nomor 4 adalah upload secara konsisten waktu kamu baru memulai menjadi YouTuber. Saat kamu baru mulai dari nol ya, dari YouTube video yang kamu upload dari nol sampai ke angka misalnya 30, 50, itu kamu harus konsisten. Benar-benar harus berkorban, harus menyiapkan waktu sehari at least 2-4 jam untuk buat video, untuk edit, untuk upload. Karena masa dari kamu mulai sampai kamu bisa reach 1 tahun di YouTube, itu adalah waktu yang sangat penting untuk kamu membuat mark atau untuk membuat kesan kamu sudah membuat video yang banyak. Karena YouTube channel yang punya banyak videos biasanya akan terlihat lebih strong, lebih kuat dibanding YouTube channel yang videosnya cuma sedikit atau di bawah angka 10. Kalau kamu bisa upload sehari 1 atau 2 video, itu alangkah baiknya, sangat baik. Atau misalnya kamu bisa buat seminggu 2 videos atau 3 videos, itu bisa juga. Or at least setidaknya seminggu sekali. Jangan setelah kamu membuat video ya, misalnya 1 video, terus kamu harus tunggu sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, lalu baru membuat video lagi yang kedua. Itu sangat tidak baik. Waktu saya memulai YouTube channel saya melakukan hal itu di bulan-bulan pertama saya. Dan itu sama sekali tidak baik untuk YouTube channel saya. So, tips dari saya adalah kamu harus konsisten dalam mengupload saat kamu memulai YouTube channel kamu. Tip nomor 5 adalah bangun hubungan yang baik dengan para subscribers kamu di luar YouTube. Contohnya seperti apa? Oke, jadi saya akan berikan contoh. Saya dapat teman ada banyak banget sekarang sejak saya menjadi YouTuber. Ada yang di Palembang, ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya, ada yang di Bali. Bahkan ada banyak yang dari luar negeri juga, ada yang dari Singapura, Malaysia, ada yang dari London, ada yang dari US juga. Saya membangun hubungan dengan mereka dengan cara saya bisa follow-followan di Instagram atau di Twitter. So, pastikan bahwa kamu ada interaksi sosial di luar YouTube dengan para subscribers kamu. Di situ kamu bisa membangun komunitas yang lebih kuat. Dan tip nomor 6 yang terakhir adalah mulai dengan apa yang kamu miliki. Ini berlaku untuk khususnya 3 hal. Yang pertama adalah gear. Misalnya kamu berpikir, aduh saya cuma ada modelnya HP doang, nggak punya kamera yang bagus. Itu tidak masalah sama sekali. Karena saat saya memulai YouTube channel saya memulai hanya memakai kamera handphone saya saja. Belum punya mic jepit, belum punya mic yang bagus, belum punya kamera yang bagus. Atau kamu suka berpikir, aduh saya nggak punya lighting yang bagus. Saya juga sampai hari ini juga belum punya yang namanya softbox atau punya lighting kamera yang lebih profesional, yang besar, yang bagus. Enggak, jadi saya pakai secukupnya aja. Yang penting works dan bisa. Dan yang kedua adalah lokasi. Kalau kamu sudah menjadi subscriber yang lama, kamu pasti perhatikan bahwa biasanya saya syuting di kamar ya. Jadi ini adalah kamar saya. So, ya, kamu bisa memulai seperti saya. Kamu bisa memulai dari kamar kamu, atau dari halaman rumah kamu, atau misalnya di kampus, or ya whatever. Kamu bisa memulai di mana aja. Tidak harus sewa studio atau sudah membuat kantor yang khusus untuk membuat konten gitu. Nggak harus seperti itu. Dan yang nomor 3 adalah ide. Ide apapun yang kamu punya dalam pikiran kamu bisa tumpahkan saja ide itu dan jadikan dalam bentuk video. Tapi sekali lagi, pastikan bahwa ide yang kamu punya itu adalah ide yang bermanfaat dan baik untuk para penonton. Jadi itu adalah 6 hal yang saya pelajari selama setahun saya di YouTube. Jadi semoga tips yang saya share ini bisa bermanfaat dan kamu yang tadinya mungkin takut atau ragu dalam memulai YouTube ya, kamu bisa memulainya ya. So don't worry, everything will work out in the end. Kamu tinggal hanya butuh menyalakan kamera kamu saja dan mulai. Well, siapa tahu kamu bisa dapat monetization lebih cepat daripada saya, atau kamu bisa dalam waktu kurang lebih dari sebulan saja sudah bisa tembus puluhan ribu subscribers. Who knows, right? Dan untuk merecap 6 tips ini, kamu membutuhkan 3 hal yang kamu harus lakukan dalam semua video kamu. Yang pertama adalah bersabar, yang kedua adalah konsisten, dan yang ketiga adalah semua video kamu harus membantu orang lain untuk bisa menjadi lebih baik lagi.
Mau itu dari tips, hiburan, atau apapun, yang penting orang selesai menonton video kamu merasa diberkati dan merasa menjadi seorang yang lebih baik. So that's it, subscribe to this channel if you haven't already, give a like to this video, share this video with your friends, I'll be seeing you in the comment section below, dan sampai ketemu juga di video selanjutnya. I'm Brandon Lim, signing off, peace out.